Baik, selamat datang kembali pada mata kuliah Metodologi Pengembangan Kemampuan Berbahasa. Pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai topik tahapan dan proses pemulihan bahasa anak ya. Baik, pertama akan dibahas terkait dengan tahapan pemerolehan bahasa. Nah, tahapan pemerolehan bahasa pada manusia itu dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah cooing, kemudian yang kedua adalah babbling, yang ketiga the one word stage, kemudian the two word stage, dan yang terakhir adalah telegraphic speech. Nah, kita akan membahas satu persatu terkait dengan tahapan ini. Baik, tahapan yang pertama yaitu cooing. Cooing ini terjadi pada usia 2-4 bulan ya, di mana di sini anak itu mulai bisa untuk memproduksi huruf vokal atau vowel. Bunyi-bunyi vokal seperti I, U, kemudian A juga ya. Nah, jadi anak pada fase ini atau pada tahapan ini dia sering melakukan repetition atau pengulangan-pengulangan pada huruf-huruf vokal. Sehingga sering pada bayi kita dengar dia menyebutkan A gitu ya, kemudian U gitu, dan itu diulang-ulang berkali-kali seperti itu. Kemudian ketika seorang bayi melakukan ini, maka dia akan menunjukkan suatu kepuasan atau kesenangan. Biasanya setelah ngomong A gitu ya, kemudian dia tertawa atau tersenyum. Nah, itu menunjukkan suatu satisfaction atau kepuasan dan kesenangan karena dia mampu untuk memproduksi huruf-huruf vokal tersebut. Gitu ya. Jadi ini berada di usia 2-4 bulan. Nah, kemudian tahapan kedua yaitu usia 6-8 bulan, di mana di sini anak itu sudah mulai dapat memproduksi beberapa vowel atau huruf vokal yang berbeda dan juga beberapa huruf konsonan yang mudah disebutkan, misalnya seperti B ya, P itu biasanya lebih cepat, kemudian D itu biasanya lebih cepat untuk diucapkan oleh seorang anak. Nah, sehingga sering kita dengar anak itu menyebutkan ba, ya. Kemudian da. Itu sering disebutkan oleh anak karena dia sudah mulai bisa menyebutkan satu dua huruf konsonan yang digabung dengan huruf vokal yang dia sudah sering sebutkan sebelumnya. Gitu ya. Nah, tetapi kata-kata yang dikeluarkan oleh si anak ini belum bisa kita katakan sebagai real speech, jadi obrolan yang real gitu, karena hanya masih bisa dikatakan bergumam ya, ba, da, seperti itu. Jadi belum ada maknanya, apa yang dia sampaikan belum bermakna gitu ya, belum bisa dipahami oleh orang dewasa. Nah, konsonan yang sering digunakan seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu bisa B, kemudian D, kemudian M, ya M itu seperti mama gitu ya, kemudian G, bisa juga sering disebutkan, dan satu lagi mungkin P ya. Namun P memang membutuhkan usaha lebih dalam mengucapkan, sehingga konsonan yang lebih sering digunakan itu mungkin B dan M gitu. Jadi nah, inilah yang sering terjadi. Mungkin teman-teman bisa mengobservasi seorang bayi yang berusia 6-8 bulan, bagaimana speech dia, bagaimana mereka berkomunikasi gitu, ya. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu the one word stage. Nah, tahapan ini berlangsung di usia 12-18 bulan, di mana anak itu sudah mampu mengenal satu atau dua kata, ya. Jadi dia sudah mampu mengenal satu atau dua kata dan kemudian mungkin mengatakannya untuk mengungkapkan sesuatu gitu ya, walaupun memang belum bisa kita pahami betul. Nah, misalnya kata-kata yang dikeluarkan kalau ini dalam bahasa Inggris misalnya milk, cat, spoon gitu ya. Tapi kalau di Indonesia misalnya kita bisa bilang maem, nah itu kan maem, kemudian susu gitu, kemudian anjing gitu. Jadi dia sudah mampu mengucapkan satu dua kata yang namun dia belum mampu untuk istilahnya mengintegrasikan beberapa kata itu menjadi sebuah kalimat. Jadi hanya satu dua kata, mama, papa, udah gitu ya. Jadi ini one word stage. Kemudian selanjutnya tahapan berikutnya adalah the two word stage. Ini adalah tahapan yang berawal biasanya di usia 18 sampai 20 bulan ya. Jadi at least atau setidaknya kata yang sudah diketahui oleh si anak ini sekitar 50 kata berbeda.
ya. Jadi ada mungkin dia juga sudah mampu untuk mengenal yang namanya kalimat sederhana, namun secara grammar atau struktur itu masih belum tepat. Dan banyak informasi-informasi yang hilang dari apa yang dia sampaikan. Jadi belum merupakan suatu kesatuan kalimat yang kita kenal biasanya dengan SPOK gitu ya. Jadi belum sampai bisa melakukan atau menyebutkan kalimat dengan struktur yang seperti itu. Ya, jadi ada variasi atau kombinasi kata-kata yang dia buat yang memang tidak grammatically correct atau tidak betul secara grammar namun masih bisa dipahami dan memiliki makna yang mungkin jadinya bervariasi ya karena ini kombinasi dari beberapa kata yang tidak didasarkan pada grammar sehingga orang dewasa memahaminya itu bisa jadi bermacam-macam pemahamannya gitu. Nah, contoh misalnya, pintu terbang gitu kan, kadang kan begitu ya. Kemudian anjing mama jelek gitu kan. Jadi ada dua kata gitu yang mungkin bisa disebutkan, dia gabungkan. Tapi kita nggak tahu ketika dia mengatakan anjing itu maksudnya apa gitu kan. Nah, ketika anak misalnya menyebutkan anjing atau anjing makan gitu ya, mungkin ada tiga kemungkinan nih, ada tiga kemungkinan yang dimaksud dari si anak ini. Pertama, bisa jadi dia mengekspresikan yang namanya kepemilikan atau possession. Artinya misalnya itu mamannya anjing atau makanannya anjing. Jadi ketika si anak mengatakan anjing itu bisa berarti itu adalah makanannya anjing gitu. Atau bisa juga berarti bahwa itu sebuah ekspresi permintaan, ya, request ya, permintaan. Jadi bisa jadi adalah itu kasih anjingnya gitu, kasih anjingnya. Jadi si orang dewasa ini yang diminta untuk oleh anak untuk memberikan makanan pada anjingnya gitu. Itu sebuah request atau permintaan. Atau yang terakhir bisa jadi itu adalah sebuah statement. Ya, statement yaitu dia sedang mengatakan bahwa anjing itu sedang makan gitu. Jadi anjing sedang gitu. Ya. Jadi ketika anak mengatakan anjing kita karena grammarnya nggak betul mungkin ya, karena strukturnya masih amburadul, acak-acakan, kita sendiri pun tidak terlalu bisa paham maksud sebenarnya apa. Mungkin dia hanya sekadar mengatakan anjing sedang gitu. Tapi kalau kita mikirnya, oh kasih makan anjingnya, dikasih lagi sih anjingnya makan ya seperti itu. Ya, jadi kita tidak begitu paham dengan ekspresi-ekspresi yang dikatakan oleh si anak ini karena memang dia belum menguasai banyak vocab atau banyak kata dan belum menguasai yang namanya struktur atau grammar. Nah, kemudian tahapan yang terakhir yaitu telegraphic speech. Telegraphic speech ini biasanya berlangsung di usia 2 sampai 3 tahun ya. Pada fase ini atau pada tahapan ini, seorang anak itu mulai untuk memproduksi beberapa kata, multiple word ya. Nah, vocabulary atau kosakata anak itu semakin berkembang di sini. Jadi dia sudah mulai memahami banyak banyak kata dan pronunciation dia atau pelafalan dia sudah mulai clear. Kalau sebelumnya mungkin dia bilang anjing mam gitu. Dia sudah mulai bisa menyebutkan anjing atau makan gitu. Jadi pada fase ini pelafalan dia sudah lebih baik sehingga itu membantu orang dewasa untuk memahami apa yang anak sampaikan. Gitu ya. Nah, di tahap ini juga sebenarnya anak itu sudah mampu melakukan atau membuat suatu kalimat yang hampir lengkap. Kalau tadi yang lengkap itu adalah SPOK, nah dia mungkin sudah mampu membuat SPO gitu ya. Jadi hampir lengkap gitu ya. Jadi namun walaupun dia sudah mampu untuk membuat kalimat yang hampir lengkap, namun mungkin ada satu dua kata yang masih salah gitu ya. Jadi antara satu dua kata yang masih salah atau urutannya yang salah. Walaupun sudah lengkap SPOK katakanlah begitu, tapi mungkin urutannya masih kebalik-balik gitu. Jadi bukan SPOK seperti yang kita biasa katakan atau sampaikan gitu ya. Ya, jadi di tahap ini anak itu sudah mulai mampu untuk mengucapkan satu dua kalimat ya, namun masih tidak terlalu beraturan. Nah, contohnya misalnya di sini, baju semua basah gitu, ya. Kemudian ibu ke pasar dada. Jadi ibu ke pasar dada gitu maksudnya. Jadi artinya dia belum mampu untuk mungkin memenggal di mana pemenggalan yang sesuai, lalu kemudian
seharusnya ada titik dulu baru kemudian koma dan lain sebagainya gitu masih belum belum jelas di sini. Nah, kucing minum susu, yang seperti itu. Jadi sudah terbentuk suatu kalimat namun belum betul-betul komplit gitu ya. Apalagi kompleks, itu belum ya. Sehingga pada tahap ini itu disebut dengan telegraphic speech di mana si anak sudah mampu membuat kalimat namun belum sempurna gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi kita membahas tentang tahapan pemerolehan bahasa. Nah, sekarang kita membahas tentang prosesnya bagaimana. Kenapa bisa seorang anak itu kemudian menciptakan bunyi-bunyi atau suara-suara yang seperti itu? Nah, ada prosesnya itu yang pertama adalah dia belajar dari imitasi ya. Kemudian yang kedua dari correction, ketiga dari morfologi, kemudian yang keempat dari sintaks, dan yang kelima dari semantik ya. Oke, yang pertama adalah imitation ya. Jadi, imitation ini adalah suatu proses yang pertama kali terjadi pada seorang anak yang akan belajar bahasa. Jadi, proses imitation ini adalah proses di mana anak itu meniru apa yang dikatakan oleh orang dewasa. Ya, jadi dia bisa jadi mengulang atau meniru satu kata, tapi bisa juga dia menirunya frasa namun bukan kalimat ya. Jadi frasa-frasa atau kata dia bisa tiru namun bukan kalimat. Nah, namun dalam proses ini ada kemungkinan bahwa si anak itu mengerti apa kalimat yang disampaikan oleh orang dewasa, namun dia mengekspresikannya dengan cara dia sendiri. Jadi dia paham ketika orang dewasa itu mengatakan suatu kalimat gitu ya, dia paham, namun bagaimana dia mengekspresikan hal tersebut itu dia menggunakan caranya sendiri, ya. Nah, misalnya anjing sedang tidur, itu kan kalimat yang dikatakan oleh orang dewasa mungkin ya, namun akhirnya dia mengatakannya anjing tidur, gitu ya. Jadi belum lengkap seperti apa yang disampaikan oleh orang dewasa, namun dia sudah mampu memahami dan juga mampu meniru satu dua kata atau frase yang bisa dia tiru. Oke, kemudian proses yang kedua yaitu correction, koreksi. Nah, ini adalah proses di mana orang tua itu memberikan koreksi atau perbaikan terhadap apa yang disampaikan oleh si anak. Nah, namun sebenarnya kecil sekali kemungkinan anak ini mengikuti perbaikan yang diberikan oleh orang tua gitu. Jadi walaupun orang dewasa berusaha memberikan perbaikan-perbaikan, misalnya dia bilang cucu gitu ya, dia refer to susu sebenarnya tapi dia menyampaikannya cucu gitu ya. Kemudian orang dewasa berusaha untuk memperbaikinya dengan mengatakan susu, namun belum tentu si anak itu sebenarnya mau mengikuti atau bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tua. Ya, jadi dia akan tetap melakukan personally constructed form. Maksudnya adalah bentuk kata yang dia buat sendiri gitu, yang nyaman bagi dia. Walaupun sebenarnya si orang dewasa sudah berulang kali berusaha memperbaiki apa yang disampaikan oleh anak. Nah, contohnya misalnya ini percakapan antara seorang anak dengan ibunya ya. Seorang anak ini mengatakan, "Guruku membawa bayi." gitu. Ya, maksud dia sebenarnya menggendong, tapi dia mengatakan itu membawa bayi gitu. Nah, kemudian si ibu bertanya, "Apakah maksud kamu guru kamu menggendong bayi?" Kemudian dia bilang, "Iya." gitu. Kemudian dicoba lagi oleh si ibu untuk memperbaiki supaya dia bisa mengatakan menggendong gitu kan. Kemudian si ibu mengatakan, "Apakah dia menggendongnya sambil berdiri?" Sorry, di sini salah ketik, sambil berdiri. Kemudian si anak menjawab, "Tidak, dia membawanya sambil duduk." gitu ya. Jadi dia dia walaupun orang dewasa berusaha untuk memperbaiki, namun kecil kemungkinan anak itu untuk mengikuti. Nah, nanti lambat laun dia akan belajar sendiri untuk bagaimana mengatakan kata-kata yang memang seharusnya atau sesuai, ya. Nah, kemudian proses yang ketiga adalah developing morphology. Morphology itu adalah kata-kata. Jadi, morfologi itu suatu studi ilmu tentang pembentukan kata, gitu ya. Nah, dalam morfologi ada yang disebut dengan morfem. Morfem adalah the smallest units of meaning in a language. Jadi, unit terkecil yang memiliki makna pada sebuah kata, pada sebuah bahasa.
Jadi yang dimaksud the smallest unit ini adalah kata-kata. Jadi misalnya ya buku, kucing, anjing, meja, dan lain sebagainya itu adalah morfem. Karena dia berdiri sendiri sebagai unit terkecil yang memiliki makna. Gitu ya. Nah, pada tahap ini dia sudah mulai mengembangkan kata-kata yang benar gitu ya, yang benar beberapa kata dia sudah mulai kuasai gitu ya. Nah kemudian dia juga sudah mampu untuk menggunakan tambahan-tambahan di kata tersebut. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris, kalau kita menyebutkan sesuatu dalam bentuk yang jamak atau plural ya, ditambahkan s di belakangnya. Jadi cats, dogs seperti itu. Nah, dia sudah mulai untuk bisa membedakan itu. Jadi ada kata yang sifatnya singular atau tunggal, ada yang jamak, sehingga kalau jamak ditambahkan s gitu misalnya. Nah, kalau di sini ini kan kalau bahasa Inggris cukup mudah ya kita untuk melihat contoh-contohnya karena memang dalam bahasa Inggris itu struktur kalimatnya itu cukup ya bisa dikatakan bahwa ada banyak aturan-aturan gitu ya. Sedangkan kalau di bahasa Indonesia biasanya kita aturan yang kita punya itu adalah imbuhannya kita sebut imbuhan misalnya menggambar. Jadi dari kata gambar kemudian si anak itu bisa menyebutkan menggambar. Kemudian menulis dari kata tulis menjadi menulis. Nah, dia mulai bisa mengembangkan morfem-morfem ini gitu ya, kata-kata yang ada imbuhannya, kemudian ada apa kata sambung yang seperti itu dia sudah mulai bisa untuk menyambung-nyambungnya gitu. Nah, kalau ini contohnya kan dalam bahasa Inggris, tapi kalau dalam bahasa Indonesia tadi yang saya sampaikan misalnya kayak imbuhan atau kata-kata sambung berupa dan atau gitu ya. Jadi dia sudah mampu untuk melakukan itu. Nah, kemudian proses yang keempat adalah dia mengembangkan yang namanya sintaks. Sintaks itu adalah grammar. Jadi, ketika dia sudah mampu memahami kata, beberapa kata dengan satu kesatuan tadi, dengan imbuhannya begitu, lalu kemudian dia mulai mengembangkan yang namanya aturan-aturan dalam pembentukan kalimat atau grammar. Gitu ya. Jadi, di sini anak itu sudah mulai bisa membuat kalimat-kalimat positif, kemudian kalimat negatif dengan menambahkan kata tidak gitu ya. Saya tidak mau makan, misalnya seperti itu. Bisa juga dia membuat kalimat-kalimat tanya. Apakah kamu sudah makan? Nah, itu sudah mulai dia bisa mengembangkan itu. Itu seiring belajar dari sekolah dan juga seiring mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Gitu ya. Jadi pada pada tahap ini si anak sudah mulai mengembangkan yang namanya struktur atau grammar, gitu ya. Oke, ini kita skip saja di sini. Nah, kemudian yang terakhir adalah proses mengembangkan makna atau semantics. Nah, pada tahap ini biasanya pada tahap two word stage atau tahap dua kata gitu ya, anak menggunakan vocabulary mereka atau kosakata mereka yang terbatas untuk merefer atau menunjuk pada suatu objek ya, banyak objek yang tidak berkaitan gitu. Misalnya dia ingin mengungkapkan atau menunjuk pada sebuah apel, namun karena dia tidak tahu apa namanya makna yang sebenarnya gitu misalnya dari bagaimana menyebutkan apple itu dia menggunakan kata bola untuk menunjuk pada apel. Dia menggunakan kata bola untuk menunjuk pada apa namanya telur misalnya gitu karena bentuknya itu kurang lebih sama gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan overextension. Jadi dia itu mengextend meaningnya, memanjangkan makna dari kata yang dia ketahui sesuai dengan bentuk suara dan ukuran yang dia kenali gitu ya. Jadi dia kalau ini kan contohnya sederhana. Biasanya anak di level ini kan dia sudah tahu apa itu apel, bola, kemudian telur. Namun mungkin ada suatu benda yang kurang lebih bentuknya seperti bola, namun itu adalah benda yang tidak terlalu familiar bagi dia, sehingga mungkin dia akan menyebutkan benda itu sebagai sebuah bola gitu. Padahal sebenarnya mungkin bukan bola. Namun karena bentuk, ukuran dan mungkin warnanya sama, tapi dia kemudian menyebutkan itu sebagai sebuah bola. Ya, seperti itu ya. Jadi mengembangkan makna itu dari cara-cara yang seperti itu. Akhirnya dia paham bahwa oh ternyata apple ini bentuknya
mirip seperti bola. Ya mirip walaupun tidak persis ya, mirip seperti bola. Kemudian oh teksturnya begini, oh warnanya begini dan lain sebagainya. Akhirnya dari sana dia membentuk makna dari sebuah kata, gitu ya. Oke, sampai di sini saja pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu dapat dipahami ya, dan juga dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan teman-teman semua. Dan jika ada pertanyaan untuk topik kali ini, silakan ajukan pertanyaan di kolom komen ataupun langsung bertanya kepada saya ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan sampai jumpa.